Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ulfa Nalaraya, di channel kesayangan kita semua, Ulfa Nalaraya. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat dan selalu mendapatkan kebaikan dan keberkahan pada setiap apa yang teman-teman jalankan atau apapun yang teman-teman sedang kerjakan dan usahakan. Teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini, sesi kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melanjutkan kembali beberapa teori atau hal-hal yang terkait dengan kelas bicara atau kelas public speaking. Nah, kalau kemarin saya sudah menyampaikan sekitar 13 sesi pada teori dan 6 contoh bagaimana cara membawakan acara dengan jenis acara yang berbeda-beda, maka kali ini saya ingin jeda sejenak untuk contoh cara membawakan acara. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari atau mendiskusikan sesuatu yang tidak kalah penting dalam teknik berbicara di hadapan umum. Apakah itu, teman-teman? Yaitu teknik memainkan body language. Ya, teknik memainkan body language ini bisa berhubungan dengan tubuh, terutama yang paling penting adalah mimik atau wajah kita, ya, mimik atau ekspresi dari wajah kita. Mengapa hal ini menjadi penting, teman-teman sekalian? Karena banyak dari kita yang sebenarnya sudah mempunyai kompetensi, sudah punya kemampuan untuk menjadi seorang public speaker yang baik itu MC, atau host, moderator, presentator, ya, presenter atau apa saja teman-teman sekalian yang berhubungan dengan dunia bicara. Tetapi kadang sudah bagus dari segi diksi atau pilihan kata, sudah bagus dari segi vokal, intonasi, lalu spasi dalam berbicara, lalu nadanya seperti itu, ya, lalu penguasaan wawasan terhadap materi yang disampaikan, itu semuanya sebenarnya sudah mumpuni. Hanya saja kadang-kadang hal tersebut menjadi biasa saja atau datar saja karena ketidakmampuan atau kekurangmampuan kita untuk memainkan mimik, ya, wajah kita, dan kurang mampu memainkan gerakan tubuh. Jadi ada juga gerakan tubuh yang terlalu banyak atau terlalu berlebihan kadang, gitu ya. Ada juga yang sama sekali nggak ada, gitu ya, untuk ke bahasa tubuhnya atau body language-nya atau gerakan tangan dan mimik wajah, sehingga semua terlihat datar-datar saja. Padahal mimik, ya, dan gerakan tangan yang berhubungan dengan body language ini adalah hal yang sangat mendukung dan menjadi faktor yang cukup utama untuk meyakinkan audiens atau pendengar kita dalam berbicara. Teman-teman, saya akan mencoba untuk berbagi dengan teman-teman sekalian, ya, sedikit tips memainkan body language, terutama mimik atau ekspresi wajah pada saat berbicara, ya. Yang pertama, teman-teman sekalian, kita harus mengetahui dan menyesuaikan mimik wajah kita dan gerak tubuh kita dengan kalimat yang kita keluarkan. Itulah mengapa pada saat kita berbicara di depan publik butuh konsentrasi yang besar. Mengapa butuh konsentrasi yang besar? Karena pada saat kita akan mengeluarkan kata-kata, tentu saja kita memikirkan kalimat yang akan keluar dari mulut kita agar kalimat tersebut dapat diterima, mudah didengarkan, pilihan katanya atau diksinya juga indah, seperti itu, ya, teman-teman. Nah, pada saat mengeluarkan kata tersebut, otomatis kita berpikir, teman-teman sekalian, ya, ekspresi apa yang cocok, itu berarti kita mikir lagi, gitu. Nah, sementara kita ini tidak boleh terlihat seperti mikir, sama kayak orang nyanyi itu loh, teman-teman, ya. Teman-teman penyanyi juga pasti merasakan hal ini. Kita dituntut untuk bernyanyi tidak boleh sambil memikirkan, jadi harus terlihat enjoy,
Ya, jadi itulah kenapa pada saat berbicara kita pun tidak boleh tegang, teman-teman. Jangan terlihat seperti kita sedang memikirkan kalimat apa yang akan keluar dari mulut kita. Padahal sebenarnya kita mikir keras gitu kan. Kalimat apa yang indah, kalimat apa yang pas, kalimat apa yang sekiranya disukai atau dicintai oleh audiens kita, itu sangat diinginkan sebenarnya, dinantikan oleh teman-teman itu, oleh audiens itu sebenarnya kita pikirkan gitu ya. Mimik apa yang cocok gitu kan, itu kita pikirkan, ini apa ya, setelah ini apa ya gitu. Tapi kita tidak boleh terlihat seperti memikirkan, teman-teman, nggak boleh sama sekali, sehingga kalau kita terlihat seperti memikirkan, kita menjadi tidak enjoy gitu ya. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, saya akan fokus pada eye contact. Yang kedua adalah eye contact gitu ya, kontak mata. Jadi mata, teman-teman sekalian, ini adalah pusat dari semuanya. Karena audiens itu tentu akan memandang wajah kita dulu. Nanti dulu bajunya, nanti dulu roknya atau kostumnya ya. Nanti dulu lain-lainnya. Pasti yang diperhatikan ini dulu wajah dulu, karena di wajah ini ada mata. Ya, tentu dari semua, kenapa saya bicara dulu yang pertama soal mimik atau eye contact, soal mata, karena dari keseluruhan dari anggota badan kita atau body language kita, tentu yang akan dilihat dulu adalah bagian wajah ya, atau bagian kepala. Nah, di dalam bagian kepala ini kan banyak ya, ada mata, ada alis, ada dahi, ada hidung ya, ada mulut, ada pipi, ada dagu ya, terus ada bagian kepala kalau tidak berhijab ya, kalau laki-laki gitu ya, kelihatan songkoknya mungkin atau hijabnya. Tentu saja di bagian kepala ini akan dilihat dulu adalah mata, tatapan mata. Itulah di beberapa trik sebelumnya untuk trik menangani grogi dan lain sebagainya sudah saya bagikan ya. Itu menjadi satu kesatuan dengan yang saya sampaikan saat ini. Mata itu tentu saja mempunyai daya tarik tersendiri ketika kita berbicara. Gerak-gerik mata kita, perpindahan mata kita pada saat berbicara itu tentu saja akan dilihat oleh audiens, karena kita berdiri di depan itu satu. Audiensnya itu bisa banyak, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 100, bisa 1000, bisa 5000, bisa 1.000.000 gitu ya. Kalau misalnya sifatnya virtual itu kan bisa ratusan ribu, bisa di TV misalnya bisa berapa ratus juta penduduk Indonesia yang menonton ya kan, seperti itu. Makanya kalau presenter gitu ya, atau presentator yang sudah terkenal, yang jam terbangnya sudah banyak sekali kita lihat di televisi misalnya ya, para pekerja seni kita itu juga ditonton oleh tentu saja ratusan juta penduduk Indonesia. Itu tentu kontak mata ini itu harus dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Kalau kita membawakan acara atau menjadi presenter atau menjadi pembicara tunggal saat itu, maka fokusnya itu akan ke kita. Nah, kalau misalnya pada saat kita duet, jangan salah, duet itu juga susah, teman-teman. Nah, duet itu juga gampang-gampang susah, karena kita juga berbagi fokus kontak mata kepada audiens dan kepada partner kita. Jadi harus sama seimbangnya dengan kita menyaksikan atau melihat audiens dengan pasangan ya, pasangan MC kita atau partner MC kita. Jadi mata ini perpindahannya itu harus cepat sesuai dengan yang kita sampaikan. Misalnya jangan fokus melihat ke kanan saja gitu, jangan ke tengah saja kayak patung, jangan ke kiri saja mentang-mentang kita sukanya sama yang kiri misalnya, mentang-mentang kita cewek lalu kita lebih dominannya tuh senang sama ibu-ibu, kan kadang nggak bisa juga. Kadang kalau misalnya duduk ya, kita harus misalnya contoh yang terhormat gitu ya, keluarga besar calon mempelai laki-laki yang kami hormati, keluarga besar calon mempelai perempuan, baru katakan lagi Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati gitu. Jadi kedipan mata juga bisa, teman-teman. Jadi bukan cuma ke kanan, ke kiri, ke tengah, dan kedipan mata juga itu penting, karena kita nggak mungkin ke belakang. Meskipun di belakang misalnya ada audiens misalnya, kalau misalnya dia sifatnya letter U kan kiri kanan tengah ya, nggak belakang. Kalau lingkaran misalnya, nah kita upayakan tetap harus juga, mereka juga masih tetap melihat, dan kita juga tetap harus minta izin, mohon izin gitu ya Bapak Ibu yang di belakang saya gitu. Misalnya kalau kondisi tidak memungkinkan, misalnya kena hujan misalnya acaranya, atau misalnya lokasinya juga sempit, misalnya ruangannya sempit, ya mau nggak mau kan harus ada yang di belakang kita misalnya, seperti itu. Kita tetap harus punya attitude untuk permisi ya. Nah, itu eye contact yang saya bilang, jadi kontak mata ini harus tegas. Kontak mata tegas. Nah, sehingga saya sarankan kepada teman-teman untuk
menjaga kesehatan mata. Jadi menggunakan vitamin mata misalnya teman-teman ya, bisa walaupun tidak sakit mata bisa tetap menggunakan tetes mata untuk menjaga kesehatan matanya. Lalu makan buah dan sayur untuk vitamin mata teman-teman. Itu juga kalau sekarang juga ada beberapa merek tertentu yang vitamin mata ya, kita lihat itu juga bisa untuk kita gunakan untuk kesehatan mata kita supaya mencegah dari mata merah dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman sekalian ya yang pekerja seni yang misalnya suka pakai soft lens misalnya ya, itu juga harus dijaga banget kesehatan matanya. Misalnya tidak boleh digunakan lebih dari 6 jam dalam sehari gitu. Lalu setelah itu tetap harus dijaga juga air soft lens-nya ya, tempat soft lens-nya dijaga kesterilannya. Lalu jangka waktu pemakaiannya itu juga harus diperhatikan ya. Pokoknya intinya jaga kesehatan mata. Dan pada saat makeover pun teman-teman kalau tidak nyaman menggunakan bulu mata misalnya ya, saya bagi tipsnya sekalian ke teman-teman ya, jangan dipaksakan. Jadi cukup menggunakan pelentik bulu mata itu juga sudah cukup untuk menambah volume bulu mata kalau misalnya tipis. Kalau memang udah lentik banget nih ya, udah tebal banget ya nggak pakai juga nggak masalah, dan natural pun itu juga akan terlihat lebih cantik sih sebenarnya teman-teman ya. Itu tips dari saya. Nah itu juga berhubungan dengan make upnya juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka make up, baik itu make up yang tipis, sedang, atau misalnya bold misalnya ya, itu juga mesti menyesuaikan. Jadi kalau teman-teman merasa tidak nyaman dengan make up tersebut pada saat on stage gitu ya, boleh ngomong sama muanya. Jadi jangan sampai aksesoris ataupun hiasan-hiasan yang ada di wajah kita itu akan mengganggu kita dalam memberikan perform terbaik, terutama dalam melaksanakan atau memberikan kontak mata yang baik ya. Itu. Selanjutnya yang ketiga, selain kontak mata, yang menjadi pusat perhatian kita itu adalah tentu saja bibir ya. Jadi gerak-gerik mulut ini akan terlihat teman-teman sekalian. Kenapa? Karena pusat keluarnya suara tentu saja dari pita suara kita, dan pita suara adanya di saluran yang keluar dari mulut. Jadi yang menggerakkan suara itu ada pita suara dan mengikuti pergerakan mulut ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini mulut ini juga harus berada dalam keadaan fit gitu. Fitnya gimana? Teman-teman harus juga kesehatan juga, jangan sampai saat itu teman-teman sariawan misalnya ya. Sariawan pun kita tetap harus dituntut harus profesional, tetap harus memberikan yang terbaik. Padahal sebenarnya mulut ini sakit, ini tidak boleh ada alasan karena sakit gigi, sakit bibir, sariawan, bibir pecah-pecah ya. Kita sangat menghindari itu ya. Itulah kenapa, karena biasanya kita yang sering tampil di depan umum itu juga kadang, kalau bagi yang ibu-ibu, bagi yang cewek-cewek ya, itu biasanya juga menggunakan lip balm minimal kalau misalnya tidak menggunakan lipstick. Nah itu juga upayakan untuk menggunakan lipstick yang memiliki vitamin misalnya ya, kandungan vitamin dan aman untuk kulit. Jadi gunakan yang aman untuk kulit kita ya, sehingga nanti bibir kita juga tetap sehat. Jadi malamnya juga misalnya dikasih masker bibir gitu ya, atau misalkan dikasih vitamin bibir, jadi bibirnya tetap sehat, jadi berwarna sedikit kemerahan ya, segar gitu ya. Bukan berarti kalau yang bibirnya hitam lalu bibirnya tidak sehat, nggak juga sih teman-teman. Jadi tergantung warna kulit juga kan ya. Yang penting sehat ya. Jadi bibirnya harus sehat sehingga nanti tidak akan membuat kita terganggu dalam memberikan perform terbaik. Karena pergerakan bibir kita teman-teman ini juga menjadi pusat dan aset yang paling besar. Ini menjadi pusat perhatian dari audiens kita. Kan nggak mungkin kita ngomongin, hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama ya, sambutan penyerahan dari Bapak gitu kan mungkin, atau misalnya hadirin yang kami hormati. Itu sebenarnya bisa jadi karena sakit gigi, sariawan, atau karena lipstiknya ketebalan atau lipstiknya berat gitu yang nggak nyaman, lipstiknya hilang, habis, atau kemakan, jadi ganggu ganggu, nggak bisa. Jadi bicara itu ya, jadi presenter itu, jadi host, jadi moderator, jadi presentator itu sama seperti orang menyanyi, harus buka a i u e o nya harus buka teman-teman. Hadirin yang kami hormati, pasti kan suara yang keluar kita ini keras, bagus vokalnya gitu, jadi buka mulut. Jadi tidak ada istilah pembicara males buka mulut, karena
kita akan terlihat antusias, pendengar juga akan antusias mendengarkan kita ketika jika kita juga antusias untuk memberikan yang terbaik dari kalimat kita. Seperti itu. Misalnya kita ingin membagikan ilmu nih. Jadi gimana orang bisa antusias kalau misalnya kita sendiri juga tidak antusias dalam memberikan ilmu tersebut, dalam menyampaikan ilmu tersebut. Tentu saja dalam memberikan ilmu tersebut kita juga harus menjaga vokal kita supaya tetap bagus, ya, seperti itu. Sudah mata, sudah tadi di bagian ini bibir, mulut sudah. Bagian hidung nggak masalah ya, nggak ada masalah karena ini adalah satu kesatuan wajah. Terus alis ya teman-teman. Nah ini kadang-kadang kita biasa makeover sendiri ya gitu. Nah kadang kita yang bikin lama itu adalah buat alis. Kalau yang misalnya natural tips-tipsnya teman-teman, yang misalnya udah tebal udah bagus atau alisnya memang udah segitu aja nggak masalah, itu nggak jadi pusat perhatian. Maksudnya dalam arti itu jauh justru lebih bagus daripada kita maksain misalnya buat alis gitu ya, terus kita nggak bisa gitu ya, kita bukan mua handal lalu kita maksain buat alis, ternyata alisnya nggak bagus, menjadi nggak bagus, orang jadi gagal fokus dan malah orang yang diomonginnya alisnya gitu. Tapi ada juga yang berpendapat gini, nggak apa-apa ada hal yang dikoreksi dari penampilan ya, itu berarti mereka perhatian. Itu juga jangan teman-teman jadi julid juga, maksudnya jangan jadi yang sedih juga gitu ya, baper juga. Misalnya ketika orang bilang kok alisnya gitu ya, kok lipstiknya warnanya gitu gitu, kok hijabnya miring, kok ini nggak apa-apa. Jadi teman-teman terima saja gitu ya, nggak apa-apa, karena itu bentuk perhatian audiens kepada kita bahwa sebenarnya mereka memperhatikan kita dan mencintai kita ya. Itu di bagian wajah. Nah selanjutnya yang mengganggu mimik itu teman-teman, ini kan pergerakan ya mimik. Kalau hijab tadi sudah saya bilang jangan sampai kita yang tarik ke belakang, dia nggak ngepas sambil ngomong hadirin yang kami hormati, tarik belakang, hadirin yang kami hormati, tarik lagi gitu ya, karena dia longgar. Jangan. Kalau misalnya sekiranya licin hijabnya, ini sebenarnya bukan yang harus dibagikan tipsnya, tapi nggak apa-apa. Pakai dalaman. Kalau nggak bisa pakai dalaman kayak saya biasanya yang kurang bisa ya kalau pakai dalaman, karena terlalu mengikat banget, jadi kadang-kadang sakit ya karena kita pakai dalam jangka waktu lama. Jadi tipsnya tetap bisa pakai dalaman, saya bagikan. Jadi teman-teman jangan pakai dalaman yang buntelan, jadi buntelan semuanya sampai rambut juga isi, jangan. Cukup pakai dalaman yang sedikit aja sampai tengah sini ya, bisa diikat ke bawah, jadi ikatnya jangan terlalu keras. Itu insyaallah akan aman dan nggak akan ganggu ya. Itu tips untuk mimik di bagian wajah. Selanjutnya di bagian gerakan tangan teman-teman, di body language di bagian tangan ya. Kalau kaki nggak mungkin ya, nggak ada gerakan kaki ya, kita bukan atlet. Kita adalah presentator, moderator, host. Bagian tangan ini secukupnya saja, apalagi kalau misalnya kita pegang teks. Makanya kadang-kadang nama itu kadang-kadang kita pegangnya itu bukan hanya sebagai contekan, tetapi bisa juga sebagai alat yang akan membantu kita untuk melakukan gerakan. Itu terlihat lebih indah. Tapi jangan sampai kita megangnya kertasnya terlalu panjang, misalnya gini, ini kertasnya panjang banget sampai nutupin muka ya, jangan gitu ya. Jangan seperti itu juga. Misalnya gini, ini nutup muka, itu ya kecil ini aja ya, ini kayak gini aja misalnya, udah cukup gini, jangan ganggu lah pokoknya. Ya udah deh gitu ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita lanjut ya. Bapak Ibu, lihat ke depan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, gitu ya. Tak ada bukti cinta yang paling sempurna kecuali pernikahan. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan penyerahan mewakili keluarga besar calon mempelai laki-laki yang kami hormati, Bapak gini ya, Bapak nih, Bapak ABCD, silahkan ya, silahkan gitu kan. Jadi gerakan tangan ini secukupnya, karena kita pegang mic misalnya. Kalau stand mic juga nggak apa-apa, lebih bagus. Hadirin yang kami hormati, tak ada bukti cinta yang paling sempurna. Hadirin yang kami hormati, tak ada bukti cinta yang paling sempurna ya. Jadi anggukan itu juga bisa merupakan mimik yang sangat mendukung kita dalam memberikan yang terbaik. Jadi body language yang terbaik ya. Seputar mimik dan seputar
body language teman-teman. Seperti itu aja ya. Terus kalau untuk bergeser teman-teman, jangan yang goyang-goyang. Teman-teman nyampein tuh gini, jangan goyang. Ada orang kan gini-gini, gak boleh, harus tegap. Hadirin yang kami hormati, jadi badan tegap, yang goyang nih kepala aja sama gerakan tangan aja, badan gerak. Kalau mau geser, jangan pada saat ngomong tuh langsung geser gitu, enggak, mohon izin gitu. Anda bisa boleh sambil ngasih tahu, jadi orang tidak akan mengganggu. Mohon izin saya bergeser sedikit ya, gitu boleh kasih tahu ya. Jadi sambil bicara tuh bisa, atau misalnya salah, mohon maaf saya ulangi. Jangan lihat lagi salah, jangan langsung down, enggak, mohon maaf saya ulangi gitu. Karena kita kan manusia biasa, pasti tidak luput dari salah dan hilaf, salah dan lupa ya. Itu teman-teman, itu dulu tips dari saya terkait bagaimana kan mimik ya dan body language terbaik pada saat menjadi seorang pembicara di depan publik. Semoga hal ini bermanfaat teman-teman. Nanti insya Allah kita akan melanjutkan lagi dengan contoh cara membawakan acara dengan genre lain ya. Saya masih utang banyak nih teman-teman ya. Ada banyak permintaan untuk contoh cara membawakan acara ya. Alhamdulillah untuk prosesi nyorong sudah, barodok sudah ya, akad nikah sudah, resepsi sudah, peresmian sudah, terus pelantikan sudah ya contohnya. Jadi sudah ada 6 acara. Terus acara musyawarah juga udah ya, kayak musyawarah daerah udah pernah saya contohkan. Musyawarah daerah Ikatan Bidan Indonesia pernah saya contohkan, udah 7 ya. Itu yang langsung live di Facebook saat itu udah saya masukkan ke YouTube ya. Yang sudah live streaming ya udah 7 berarti. Nanti insya Allah akan saya lanjutkan dengan contoh cara membawakan acara yang lain. Ada banyak sih sebenarnya, ada yang minta dicontohkan untuk jadi moderator gitu, ada yang minta dicontohkan untuk menjadi presenter. Sepertinya kalau menjadi presentator itu saya coba pada saat saya mengisi materi saja ya. Nanti insya Allah saya akan coba teman-teman untuk memberikan contoh cara menjadi presentator gitu atau pemateri yang baik sesuai dengan tema ya, tentunya dengan tema yang saya kuasai atau yang menjadi bidang saya, yaitu bidang kesehatan atau bidang public speaking. Nanti saya akan coba live streaming supaya nanti teman-teman bisa langsung lihat. Dalam arti meskipun temanya beda, tetapi kan pola-polanya juga bisa mirip ya, gitu. Itu ya teman-teman sekalian untuk sesi sekarang. Semoga bermanfaat, semoga berkah untuk saya tentunya dan untuk teman-teman semua. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa komentar juga ya jika ada saran dan masukan yang sifatnya tentu saja sangat bermanfaat bagi saya. Dan jika ada teman-teman yang menginginkan saya memaparkan tema-tema lain, contoh-contoh lain, silakan di komentar di bawah ini supaya saya bisa mengupdate kembali ya apa yang teman-teman inginkan. Terima kasih, seperti biasa quote spesial dari saya Ulfa Nalare, jangan lupa bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.